Saudara Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengaku keberatan atas penyitaan ponsel dan tas secara tiba-tiba saat penyidik KPK memeriksa Hasto sebagai saksi kasus dugaan suap yang melibatkan Harun Masiku. Hasto bilang penyitaan ponsel tidak sesuai prosedur. Sekjen PDI Perjuangan adalah saksi keempat yang diperiksa dalam kasus Harun Masiku. KPK telah menetapkan Harun Masiku dalam daftar pencarian orang sejak 29 Januari 2020. Harun Masiku diduga terlibat dalam suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 dengan menyuap Komisioner KPU Republik Indonesia Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah. Pemeriksaan saya belum masuk materi pokok perkara karena di tengah-tengah itu kemudian staf saya yang namanya Kusnadi itu dipanggil katanya untuk bertemu dengan saya, tetapi kemudian tasnya dan handphonenya atas nama saya itu disita. Ada handphone yang disita dan saya menyatakan keberatan atas penyitaan handphone tersebut. Pengacara Hasto Kristianto, Patra M. Zen, menegaskan pihaknya keberatan dengan penyitaan telepon genggam milik Hasto sebagai saksi. Patra menegaskan penyitaan harus dilakukan sesuai prosedur, terlebih penyidik menyita telepon genggam Hasto lewat ajudan, tidak meminta langsung kepada Sekjen PDI Perjuangan tersebut. Kasus Harun Masiku memasuki babak baru. Harun Masiku diduga terlibat dalam suap pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019-2024 dengan menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan senilai 1,5 miliar rupiah. Wahyu sudah divonis 7 tahun penjara. Tak kunjung tertangkap, KPK telah menetapkan Harun Masiku dalam daftar pencarian orang sejak 29 Januari 2020 dan memasukkannya dalam daftar pencarian Interpol sejak 30 Juli 2021. 3 tahun setelah Harun buron, KPK memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi soal perkembangan informasi baru atas keberadaan Harun Masiku. Meskipun telah dipanggil, Hasto menyebut pemeriksaan selama kurang lebih 4 jam hari ini belum masuk pada pokok perkara. Setelah 3 tahun Harun Masiku buron, KPK memeriksa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai saksi. Kita akan bahas bersama Patra M. Zen, kuasa hukum Hasto Kristianto, dan juga Aan Widiarto, pakar hukum dari Universitas Brawijaya. Selamat petang Bang Patra, Mas Aan, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Iya. Patra. Bang Patra, ini gimana ceritanya sampai tadi telepon genggam dari Pak Hasto disita? Jadi berdasarkan cerita dan pernyataan Pak Hasto, pada saat beliau diperiksa, ada penyidik yang menyatakan bahwa ajudannya Pak Kusnadi itu dipanggil oleh beliau. Ya. Padahal ajudannya itu enggak dipanggil sama sekali. Ya. Nah, setelah itu dimintalah cellular phone dan juga tas. Jadi ada bukan hanya HP yang disita, termasuk ya HP dari Pak Kusnadi dan juga kalau saya tidak salah ya buku tabungannya begitu. Ya milik Pak Kusnadi. Kalau itu kan nggak ada hubungan. Pak Kusnadi ini ajudan ya, saya konfirmasi ya. Iya, kan mengantar, turut mengantar, ya. Nah, oleh karena itu, ya kita tim kuasa hukum menilai ada kekeliruan prosedur dan juga ada ya dugaan pelanggaran etika. Itulah sebabnya ya kami akan membuat satu laporan terkait peristiwa pada hari ini. Oke, penjelasan dari penyidik saat itu seperti apa ketika HP dan juga telepon dan juga tas disita?
Kalau itu tanya penyidik, tapi yang pasti kan Pak Hasto yang dipanggil dan Pak Hasto yang hadir kan, dan beliau hadir karena menghormati proses hukum. Ya. Sepengetahuan saya, selama saya jadi advokat, ketika mau menyita, ya bisa saja langsung penyidik meminta kepada yang bersangkutan, dalam hal ini Pak Hasto. Oke. Ya kan, kenapa harus ya melakukan hal-hal yang seperti tadi disampaikan. Oke, artinya saat telepon genggam dan tas disita itu memintanya kepada ajudan ya, tidak langsung kepada Pak Hasto ya? Jadi bukan hanya meminta itu, ajudannya menyatakan bahwa dia dipanggil oleh Pak Hasto gitu loh. Padahal Pak Hasto nggak manggil. Oke. Ya kan? Oke. Nah yang kedua, barang-barang milik Pak Kusnadi pun ya ikut disita. Baik kami tangkap. Mas Aan, kalau melihat urutannya seperti ini, wajar tidak ketika seorang saksi disita HP-nya dengan kronologi seperti yang disampaikan oleh Bang Patra tadi? Ya, saya ingin berangkat dari ketentuan yuridis ya di dalam KUHP pasal 38. Itu sudah sangat jelas sebenarnya. Untuk melakukan penyitaan, maka prosedur yang harus dilakukan itu harus mendapat izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Itu sudah clear. Kemudian yang kedua, memang bisa tanpa izin, tetapi ya, berikutnya besoknya harus melaporkan kepada Ketua Pengadilan. Ini dalam keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu itu artinya adalah keadaan yang mendesak. Misalnya ada suatu kejahatan yang memang tidak mau, apalagi tertangkap tangan, ya langsung bisa disita begitu. Nah, persoalannya adalah dalam konteks ini kan tidak dalam keadaan yang mendesak. Kasusnya kan sudah 3 tahun tadi Mbak Cynthia sampaikan. Nah, tentunya harusnya pakai prosedur normal, yaitu harus ada izin dari Ketua Pengadilan. Apalagi kalau tadi itu bukan minta ke Pak Hastonya, tapi minta pada ajudannya, dan ada rangkaian kalimat yang itu bukan dari Pak Hasto yang memerintah adab. Ini menurut saya kok tidak sesuai dengan pasal. Jadi ada ketidaksesuaian dalam prosedur. Mas Aan, Bang Patra, kita jeda dulu sejenak. Kita akan saksikan pernyataan dari Oto Hasibuan, Ketua Umum DPN Peradi, yang akan menyampaikan hasil pertemuan dari 5 keluarga terpidana dalam kasus Vina. Mbak Riri, saksinya sudah kesini? Iya. Yang 4. Pak Sekjen, sini Pak Sekjen. Ya saudara, saat ini kita akan saksikan pernyataan dari Peradi, dari Oto Hasibuan, Ketua Umum DPN Peradi, yang dikabarkan telah bertemu dengan 5 keluarga terpidana dalam kasus Vina. Baik, sambil menanti kami akan kembali bersama Bang Patra dan Mas Aan terkait dengan pemeriksaan Hasto Kristianto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku. Bang Patra, jika disebutkan tadi oleh Mas Aan ini ada prosedur yang salah, lalu akan dilakukan upaya apa ini, Bang Patra? Ya tentu secara secara hukum ya dimungkinkan kita tahu sama ada yang namanya mekanisme pelanggaran kode etik yang harus bisa kita sampaikan ke Dewan Pengawas KPK. Nah, kalau nanti tim merasa perlu mengajukan pra-peradilan terkait dengan penyitaan, tentu kita akan ajukan pra-peradilan. Gitu, Pak. Tadi diperiksanya berapa jam dan apa saja yang diperiksa, Bang Patra? Seperti Pak Hasto tadi sampaikan di gedung KPK, belum sama sekali masuk ke soal apa yang menjadi isi dari pertanyaan, ya.
Beliau menyampaikan itu sebenarnya hanya kira-kira 1 jam atau 1,5 jam. Mhm. Tetapi baru keluar 4 jam karena ditinggal oleh penyidiknya. Biarkan sendiri ya di ruang yang ber-AC dingin, sangat dingin. Sampai Pak Hasto beliau bilang bahwa sempat 3 kali ke toilet Oke. karena buang air. Jadi nggak ada pemeriksaan sebenarnya. Oke, Mas Aan, kalau dilihat dari rentetan atau dari timeline terkait dengan kasus Harun Masiku, ini kan sebenarnya sudah menjadi pokok pembahasan 3 tahun lalu dan 3 tahun berselang Pak Hasto kembali diperiksa. Apakah ada unsur-unsur lain untuk mengungkap kasus ini? Apakah ada kaitannya dengan unsur politik atau seperti apa Anda membacanya? Iya, memang background politik itu seringkali mewarnai penegakan hukum kita, ya. Walaupun itu sebenarnya kita sesalkan, seharusnya tidak seperti itu. Satu hal yang menjadi publik bertanya itu adalah kenapa ini lama sekali 3 tahun dan baru kemudian mau dilakukan penegakan hukum lagi setelah ramai pilpres misalnya. Atau publik melihat Pak Hasto ini sangat vokal ya ketika menanggapi hasil pilpres. Nah, sehingga bisa saja kemudian publik mengkaitkan ya posisi ini dengan Pak Hasto. Apalagi ini sekarang lagi dikebut lah tanda kutip begitu. Ini menjadi sebuah pertanyaan dalam penegakan hukum yang seharusnya itu tidak boleh. Seharusnya kan ada kesamaan di depan Ya. hukum ya, prinsip itu yang ada dalam Undang-Undang Dasar ya, bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Nah, ini yang seharusnya penyidik tidak melakukan hal-hal yang tentunya bisa menimbulkan sangka publik bahwa ada background politik dalam penegakan hukum. Lalu apa dong yang harus dilakukan KPK agar dalam penanganan kasus Harun Masiku tidak meluas dan juga tidak menyinggung arah politis? Ya, saya lihat fokusnya KPK kan ada dua. Satu adalah terkait dengan kasus korupsinya, suap menyuap itu. Yang kedua adalah terkait dengan kasus buronnya Harun Masiku. Nah, kalau soal kasus korupsi seharusnya kan bisa terus jalan gitu ya. Tanpa kehadiran Harun pun ini kan yang disasar adalah Pak Hasto. Nah, Pak Hasto kan ada, selama ini ada kan begitu. Ya kalau misalnya memang benar-benar mau ditegakkan proses hukumnya, seharusnya 3 tahun yang lalu pun Pak Hasto diperiksa. Kan begitu, tidak harus nunggu pilpres dan sebagainya begitu. Nah, kalau soal pelariannya, ini kan soal berikutnya begitu ya, yang memang seharusnya itu diperiksa sepanjang 3 tahun ini. Jadi dengan ada timing lah tanda kutip ya dalam penegakan kasus ini kan menjadi jeratan ya, yang kemudian itu mengakibatkan bahwa orang berasumsi bahwasanya ada pesan lain yang ingin disampaikan penyidik, bukan pesan penegakan hukum, tapi ada pesan lain yang mau disampaikan. Jadi ini yang menurut saya tidak baik dalam penegakan hukum kita. Bang Patra, ini kan nama Pak Hasto sempat disebut di sidang Harun Masiku. Pihak Anda sudah adakah bukti yang kuat untuk membantah terkait keterkaitan hal ini? Itu tidak perlu dibantah. Kenapa? Karena sudah ada 2 putusan yang ingkrah. Ya. Yang pertama putusan nomor 18 tanggal 28 Mei 2020 atas nama terdakwa Saiful Bahri. Ya, yang kedua putusan di tingkat kasasi atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan Austiani. Sudah diperiksa saksi-saksi, sudah menjadi fakta yuridis. Di dalam putusan tersebut Pak Hasto tidak terlibat soal suap maupun gratifikasi. Maka kita bisa tahu bahwa tidak ada kaitan Pak Hasto dengan perbuatan yang dilakukan baik oleh Saiful, baik oleh Setiawan, baik oleh Austiani maupun oleh Harun Masiku. Yang kedua, kalau itu terkait dengan buron atau pelarian dari Harun Masiku, ya tentu kita tahu yang menjadi kewajiban untuk mencari itu justru penyidik. Baik. Yang punya alat untuk bisa menangkap itu penyidik. Yang punya aparat untuk bisa menangkap itu penyidik. Tapi jangan ketika sudah pilpres dipanggil. Oke, kami tangkap. Ini mau pilkada, orang lagi pilkada dipanggil. Oke, kami tangkap Bang Patra. Mas Aan terakhir,
ini setelah 3 tahun penyidik KPK membuka lagi kasus ini. Apakah memang dibutuhkan waktu selama itu untuk memeriksa Hasto Kristianto sebagai saksi atau memang ada keterkaitan lain? Bagaimana Anda mengamati hal ini? Apakah ada kendala terkait penyidikan? Ya, seharusnya memang berdasar pada alat bukti ya. Alat bukti apa yang dimiliki oleh penyidik sehingga memang mengarahkan kepada seseorang untuk diperiksa gitu. Kalau penyidik sendiri masih lemah, bahkan masih cari-cari HP, handphone, cari-cari buku tabungan, ini kan sebenarnya masih lemah posisinya. Nah, padahal ya, dalam dugaan awal ini harus kuat, minimal dua alat bukti yang cukup untuk penyelidikannya. Kalau begini kan akhirnya tidak ada jaminan keamanan dan ketentraman bagi semua warga negara Indonesia, karena sewaktu-waktu akan dikaitkan dengan perkara, dengan kasus. Baik. Ya, siapa yang orang kemudian berhadapan dengan KPK, dengan penegak hukum, dipanggil, pertama waktunya, yang kedua adalah psikisnya, kemudian nama baiknya, kan semuanya akan jadi masalah. Nah, sehingga seharusnya, ya benar tadi Pak Patra menyampaikan, yang punya alat itu adalah penegak hukum, yang bisa penyadapan, sebenarnya tidak perlu fisik ya, saat ini kan dengan kecanggihan teknologi, fisik HP, tapi dengan jaringan komunikasi itu seharusnya sudah bisa dapat itu para penyidik. Mbak Cynthia, saya Baik. hanya satu aja. Baik, singkat saja Bang Patra, singkat saja, waktunya sudah habis. Adalah representasi orang yang menolak tunduk. Itu aja statement. Oke, baik. Terima kasih Bang Patra Zen, kuasa hukum dari Pak Hasto Kristianto, dan juga Mas Aan Widiarto, pakar hukum dari Universitas Brawijaya, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang.